Dia mendengar suara Tuhan untuk membuka sekolah untuk mendengar suara Tuhan, begitu? Nah, itu dia kan persoalan. Biasanya kan orang suka berkata kalau mendengar suara Tuhan, suaranya pasti begini. Oi, anakku. Akhirnya obsesi-obsesi yang salah ini, yang saya pikir justru membuat hati itu menipu orang. Nah, kita pengen dengar suara audible, tapi suara-suara yang jelas-jelas datang kepada hati nurani kita. Kita nggak mau lakukan, lalu kita minta suara Tuhan yang audible untuk apa? Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Best Talk. Kali ini, episode ini membahas tentang bagaimana mendengar suara Tuhan. Sebab banyak orang ingin mendengar suara Tuhan. Jikalau kita tidak mendapatkan dengan baik, kita akan mencelakakan diri kita sendiri dan juga mencelakai orang yang mendengarnya. Oleh sebab itu, rekan-rekan kami di tempat ini akan membantu sedikit memberikan pandangan, mendapatkan ilham atau inspirasi. Minimal supaya kita mendapatkan jalan keluar. Silakan mengenalkan nama-nama masing-masing. Ya, saya Doni Tatimus, Shalom. Halo, saya Juanda, Shalom, apa kabar? Saya Samuel Slamet, puji Tuhan. Shalom, saya Henry Ang, senang berjumpa kembali. Om, saya Daud tadi. Ya, kalau Pak Doni ini dia termasuk S2 teologi juga, Pak Juanda S3, Pak Samuel S2 masuk S3, Pak Endreng S2, dan Pak Daud adalah juga S3 teologi. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan langsung membahas, yaitu bagaimana mendengar suara Tuhan. Silakan, ada yang bisa menyampaikan dulu? Ya, mungkin dari saya dulu, Bapak-Bapak semua. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Ini sebenarnya bukan hanya suatu pertanyaan, tapi menjadi suatu kerinduan dari setiap orang. Kita semua rindu untuk mendengarkan suara Tuhan. Nah, bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Nah, di dalam tataran yang umum, dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan itu memakai dan mengaruniakan kita akal sehat, logika yang baik. Itu juga Tuhan bicara lewat hal-hal seperti itu, di mana pada waktu kita, maksudnya ketika dalam bahaya dan kita harus ada api, kebakaran, ya kan, kita nggak perlu tanya Tuhan dulu, Tuhan bagaimana Tuhan, apakah saya harus lari atau tidak. Nah, akal sehat kita sudah harus bermain mengajari kita, karena Tuhan memberikan kita hikmat, kemampuan bertahan hidup, dan kemampuan-kemampuan yang bisa kita logika, kita pikirkan. Nah, Tuhan bicara lewat hal-hal itu dalam hal-hal yang umum. Kemudian juga Tuhan bicara kepada kita melalui hati. Sebagaimana ketika kita membaca firman Tuhan, aku memuji Tuhan dan pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ini dalam episode yang lalu kita sudah banyak bicara bahwa hati nurani yang murni itu mengajari kita. Disitulah juga letak pewahyuan umum atau penyataan umum, sehingga manusia bisa menyadari bahwa ada kuasa yang lebih tinggi. Dan kemudian juga tentu Tuhan bicara paling lengkap dan paling sempurna adalah dalam pewahyuan yang tertulis, yaitu di dalam Alkitab. Nah, mungkin itu dari saya. Kadang-kadang orang lebih mengutamakan suara yang audible sampai dia mendengar suara Tuhan secara langsung. Nah, itu pengalaman seperti itu begitu pribadi. Saya yakin Tuhan juga bisa menyatakan pengalaman-pengalaman rohani seperti hal itu. Tetapi suara Tuhan paling lengkap dan sempurna sudah diberikan kepada kita, itu melalui Alkitab. Ya, menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Daud, bahwa saya setuju ketika Petrus mengambil keputusan untuk memilih beberapa orang yang akan disebut sebagai diaken yang melayani meja untuk orang miskin. Dalam Kisah Para Rasul dia berkata begini, Kisah Rasul 6 ayat yang keempat, dia berkata, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Dan saya pikir itu adalah cara Petrus untuk mengembangkan kemampuannya untuk menemukan arahan dari suara Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupannya, yaitu dia memberi diri, mengkonsentrasi dirinya ke dalam doa dan firman Allah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Daud tadi, bahwa kalau kita tidak setia pada Alkitab, firman yang tertulis, maka kita kemungkinan besar tidak akan pernah setia pada firman yang terdengar. Oleh sebab itu, biarlah firman Allah atau Alkitab benar-benar menjadi pemandu dalam kehidupan kita, dan juga terutama doa, kemampuan kita untuk berhubungan dengan Dia.
Nah, buat saya tambahan lainnya yang bisa kita pakai adalah dalam Keluaran pasal yang ke-15, dalam Keluaran pasal yang ke-15 ada satu catatan yang bagus sekali, ayat yang ke-26. Keluaran 15 ayat 26 dia berkata, firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Kata sungguh-sungguh adalah diligent. Artinya bertekun, dan seringkali ada banyak orang cuma mau kepengen mendengar suara Tuhan tetapi tidak pernah bertekun. Bertekun dalam apa? Buat saya kembali lagi kepada kisah para rasul tadi, bahwa bertekun dalam firman dan dalam doa, kemudian berkata dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan memasang telingamu terhadap perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Dan saya suka kata memasang telinga kepada perintah-perintahnya. Kok bagaimana bisa memasang telinga kepada perintah-perintahnya? Dan saya baru sadar bahwa ternyata memang kata obey atau kata taat dalam perjanjian lama itu nggak ada. Yang ada adalah kata mendengar. Sebab kata mendengar dan kata taat ternyata adalah kata yang sama dalam perjanjian lama, kata yang sama dalam bahasa Ibrani yaitu shema. Jadi buat saya bagi Alkitab sederhana, kalau kamu mau mendengar ya kamu taat. Ada orang cuma mau mendengar jadi kolektor khotbah, jadi kolektor pengkhotbah bahkan, tetapi tidak pernah punya kesediaan untuk melakukan apa yang dia dengar. Dan buat saya adalah orang tidak mampu mendengar suara Tuhan adalah sebab jangan-jangan dia belum melakukan apa yang dia tahu dari firman Tuhan sebelumnya. Jadi buat saya, belajarlah untuk taat, maka ketika Anda taat, maka Anda akan menemukan arahan tuntunan pada langkah-langkah berikutnya. Jadi buat saya itu yang paling penting untuk supaya kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya, bagaimana mendengar suara Tuhan? Tentu saja kita seringkali ingin bisa menikmati suara Tuhan secara audible. Tetapi persoalannya adalah apa pentingnya bagi kita untuk mendengarkan suara seperti itu? Ada orang mau pamer, menunjukkan bahwa dia lebih rohani. Mungkin dia ingin menunjukkan kepada teman-temannya bahwa dia lebih pandai untuk memahami tentang isi hati Tuhan. Maka dari itu jangan kaget jikalau hari ini ada kursus untuk bisa mendengar suara Tuhan. Apakah bapak-bapak pernah ikut kursus? Nah, menarik ini kursusnya karena dilatih untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan jangan lupa berbayar loh. Karena apa? Karena kalau bisa dianggapnya ini sebuah investasi. Tetapi persoalan adalah untuk bisa mendengar suara Tuhan, tentu saja kita perlu tahu siapa diri kita. Karena pada waktu Tuhan mengobral semua orang bisa mendengar, maka orang menganggap itu menjadi murahan. Itu sebabnya ada firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Namun persoalan apakah kita itu seseorang yang suka belajar firman. Nah, seperti yang pernah Yesus katakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu. Saya tekankan ada perkataan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Luar biasa. Jadi kehadiran Roh Kudus selain dia adalah penolong kita, penghibur kita, adalah dia akan berbicara kepada kita dengan cara yaitu mengingatkan kamu. Kepada apa? Bukan kepada film Korea, bukan, atau film India, atau film-film yang lainnya, atau mungkin kita suka menonton drama, tetapi mengingatkan kepada firman Tuhan. Kalau menurut saya sih Pak, pada dasarnya dipolakan secara khusus itu memang enggak ada cara mendengar suara Tuhan. Misalnya kamu harus menghadap ke arah mana, harus jam sekian, harus dalam kondisi badan bersih misalnya, pakai wangi-wangian dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa kerinduan Tuhan untuk berbicara dengan kita manusia, dengan kerinduan kita sendiri untuk berbicara dengan Tuhan itu sangat-sangat terbalik gitu. Tuhan demikian rindunya berbicara dengan manusia dan dekat dengan manusia. Ingatlah saat kejadian manusia jatuh dalam dosa yang pertama kali. Konsep mau memperbaiki hubungan itu bukan datang dari manusia loh, tapi malah Tuhan yang turun sendiri mencari manusia. Bahkan sampai di zaman akhir ini dia sendiri
yang dalam rupa manusia turun untuk membuka komunikasi yang sudah terputus ini. Oleh sebab itu, buat saya pribadi, konsep bagaimana cara mendengar suara Tuhan tidak ada cara lain. Mungkin ya di Mazmur itulah pasal 1 ayat yang kedua, bahwa saya akan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan saya juga akan belajar setiap firman-firman yang saya dapat saya lakukan, karena makin hari saya makin mendekat dengan Tuhan, makin hari saya mendekat dan taat dengan melakukan firman Tuhan, pasti juga Tuhan akan makin intim lagi, makin sering lagi, bahkan makin intens berbicara kepada saya. Itu yang bisa saya bagi buat teman-teman seperti ini. Ya, kalau bagi saya mendengar artinya kita harus bertanya ya. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah, ketoklah, mintalah, maka pintu akan dibukakan. Nah, di situ jelas bukan bicara tentang duniawi. Artinya seringkali ayat itu dipakai untuk bicara tentang dunia, tetapi sesungguhnya itu untuk bagaimana kita minta Roh Kudus berbicara kepada kita. Nah, artinya cara pertama adalah kita harus ya bertanya dulu, minta dulu sama Tuhan. Maka saat kita punya kerinduan itu, Tuhan tahu, maka Tuhan akan memberikan. Yang kedua, saat kalau kita bertanya, artinya kita juga belajar mendengar. Ya, nah artinya apa? Doa kita itu sudah mulai dirubah caranya. Bukan lagi hanya kita yang bicara informasi kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak tahu, tetapi lebih banyak duduk diam. Setelah kita sampaikan sesuatu, lalu kita mulai, Tuhan, apa yang mulai Tuhan mau bicara. Nah, mungkin kalau nggak bicara langsung Tuhan secara audible, ya kita mulai baca merenungkan. Ini kan cara-cara simpel yang mungkin orang juga sudah lupakan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau menurut saya kita harus belajar dulu mendengar suara orang sekeliling kita. Mungkin orang-orang sekeliling kita orang-orang biasa. Mungkin anak kita, istri kita menasihatkan sesuatu, mungkin kita nggak suka. Tapi kalau itu tujuannya baik, kita mulai melakukan dulu. Taat dulu. Dicoba dulu. Jangan-jangan benar nih. Kan seringkali kita begitu. Begitu kita bilang, aduh tadi rupanya istri saya ngomong itu benar juga ya. Harusnya jangan pergi. Saya merasa itu paling benar, saya pergi. Akhirnya, oh jangan-jangan Tuhan pakai istri saya supaya bicara sama saya. Nah, setelah itu kita mulai taat juga kepada orang tua atau pemimpin kita. Mereka bicara apa, kita mulai taat. Mungkin kita nggak suka, mungkin ada sesuatu yang beda dengan pandangan kita. Tapi disitulah Tuhan mengajar kita bagaimana mendengar dulu orang-orang sekeliling kita. Apalagi itu orang yang lebih tua, senior, pemimpin kita. Dan yang terakhir adalah yang memang tidak bisa tidak. Waktu kita mendengar khotbah di dalam gereja dimanapun, itu suara Tuhan sedang berbicara, apalagi itu menggelitik di dalam hati kita, menegur kita, menasihati kita. Mau nggak kita ngikuti suara itu dulu? Nah, kita pengen dengar suara audible, tapi suara-suara yang jelas-jelas datang kepada hati nurani kita. Kita nggak mau lakukan, lalu kita minta suara Tuhan yang audible untuk apa? Nah, disinilah kita harus belajar untuk taat, melakukan dulu apa yang kita dengar. Sangat menarik sekali tadi Pak Juanda, kalau saya melihat katanya ada sekolah untuk mendengarkan suara Tuhan. Cuma apakah yang mengadakan sekolah ini sudah mendengar suara Tuhan untuk mengadakan sekolah suara Tuhan ini? Saya dengar sudah, Pak. Jadi dia sudah mendengar suara Tuhan. Iya, cuma nggak tahu warnanya kayak apa. Gini, dia mendengar suara Tuhan untuk membuka sekolah untuk mendengar suara Tuhan, begitu? Iya, Jadi seakan-akan Tuhan nyaramakan kepada dia untuk ngatur sendiri gitu ya. Nah, itu menarik. Pertanyaannya juga apa? Disuruh sampai bayar juga gitu. Itu kan ekonomis toh. Kita harus memikirkan bagaimana supaya bisa semakin maju perusahaan pendengar suara Tuhan. Makanya kalau sudah kursus gini berarti dia agen. Ya, agen ya. Nggak perlu semua. Betul. Jadi yang nggak kursus nggak bisa. Nggak bisa dengar. Jadi dia saluran khusus gitu. Iya, saluran khusus. Wah, jangan-jangan Nabi akan datang. Sakti dia, Pak. Tapi itu bisa terjadi, semua saudara, itu bisa terjadi saja. Kita tidak tahu, kita tidak menghakimi, tetapi itu semua itu mungkin. Tetapi ingat, setiap orang itu akan mempertanggungjawabkan setiap apa kata-kata, terutama kalau seseorang itu berkata ini suara Tuhan. Kalau dia salah, berarti dia bersalah kepada Tuhan. Dikatakan kalau kita salah kepada manusia, Tuhan bisa mendamaikan kita. Tapi kalau kita bersalah kepada Tuhan, siapa yang bisa mendamaikannya?
Kalau kita selalu berkata, ini suara Tuhan, ini suara Tuhan, oke, orang bisa menerima. Tetapi itu urusannya dia dengan Tuhan yang tidak mungkin kita bisa damaikan. Sebab itu hati-hati, tadi saya katakan juga, itu untuk mendengar suara Tuhan, ya tadi saya dengar kiri kanan semua ini. Kepekaan itu harus dilatih dulu. Kepekaan contohnya, kok saya tiba-tiba jatuh ini, kenapa ya? Mungkin nggak ada hubungannya, tapi saya jatuh. Apa saya ada salah ya? Tapi bukan berarti setiap jatuh itu salah. Tapi mungkin saya salah. Aduh, itu mulai kepekaan. Terus kita berangkat, kenapa ya kok ada masalah ya? Apa yang nggak beres dalam hidup saya ya? Nah itu boleh, tapi bukan berarti selalu seperti itu. Terus pendeta itu khotbah. Wih, khotbah pendeta ini rasanya untuk saya. Apa yang saya lakukan firman ini? Istri ngomong, suami ngomong, teman ngomong. Loh kok orang ini mendadak ngomong seperti ini kepada saya ya? Apakah ada pesan Tuhan ya? Walaupun mungkin tidak ada pesan Tuhan, tetapi dia menimbang semua kejadian, semua perkataan firman pendeta maupun media yang ngomong firman, seakan-akan dia bisa menimbang apakah ada suara Tuhan ini di dalamnya. Tentunya dia tidak mengatakan pasti apakah ada suara. Dari situlah mungkin kepekaan itu akan muncul. Kalau dia tidak memulai dari hal yang sekelilingnya, anaknya, istrinya, pendetanya, apapun juga, kalau dia tidak menganggap itu biasa, menganggap itu biasa, nggak bagus. Contohnya, satu saat ada satu pendeta nih, sebelum jadi pendeta dia pasti penginjil nih, karena dia melakukan sesuatu kesalahan, saya tahu salahnya itu. Dan Tuhan kemudian bicara pada saya dan saya kasih tahu teman-teman, akan terjadi di rumahnya dia, Tuhan akan marah menghancurkan. Itu sebelum kejadian. Betul, sore-sore itu rumahnya hancur semua. Sekelilingnya enggak. Angin kencang semua, kaca pecah semua. Genteng-genteng bisa tersusun rapi, bukan cuma jatuh. Dan sekelilingnya enggak ada apa-apa. Terus yang calon pendetanya berkata gini, nggak usah takut, Tuhan akan memberkati kita. Makanya dihancurkan dulu supaya kita membangun baru. Dia akan kasih duit. Istrinya bilang, hati-hati loh, kita ini melakukan sesuatu salah sama Tuhan. Nah disinilah harus nimbang kiri kanan. Tidak boleh semua itu ditanggapi dengan semaunya sendiri. Untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin ada yang lagi kita kasih. Kalau nggak seperti ini Pak, ada orang di sebuah kota, kemudian dia berdoa. Setelah selesai berdoa, Tuhan berbicara, kamu harus menikah sama wanita itu. Padahal wanita itu istrinya orang. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya karena dia ada wibawa, dan benarlah dia bercerai dengan istrinya, ini bercerai pula dengan istrinya, lalu menikah dan pakai atas nama mendengar suara Tuhan. Ya itu kalau sudah orang tadi ya terlalu ingin cuma bicara suara Tuhan, lupa dengan firman Tuhan, itu sudah salah. Makanya kita bagaimana mendengar suara Tuhan itu tidak lepas daripada firman. Karena kita mengenal Tuhan itu kan dari firman. Sehingga kalau kita bagaimana mendengar suara Tuhan, ya harus kembali ke firman. Makanya teman-teman yang tadi katakan ayat-ayat itu bagus. Mungkin ada lagi yang bisa menyampaikan? Dari saya Pak ya. Jadi kita mendengar pengkhotbah. Ketika kita berkhotbah, sebenarnya kita kan sedang mengkomunikasikan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, kita berkhotbah itu kita menyampaikan suara Tuhan, mengkomunikasikan firman dari firman yang tertulis. Nah, sehingga kita pun juga harus mengawasi ajaran kita. Apa yang kita katakan harus betul-betul sesuai firman. Nah, seringkali kadang-kadang jemaat ya, yang belum paham dengan kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh, begitu gampangnya diselewengkan atau kemudian diajarkan sesuatu yang keliru. Nah, ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa pengkhotbah itu menyampaikan suara Tuhan, tapi pribadi pengkhotbah itu apakah menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan Alkitab yang tertulis atau berdasarkan pikirannya sendiri, keinginannya atau penafsirannya, atau mungkin juga menggali Alkitab dengan teori dan praktek hermeneutik yang keliru atau sakit hati, jeritan hati. Iya. Nah, itu nanti akan menghasilkan ajaran yang salah, ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nanti jemaat yang belum dewasa ya telan mentah-mentah, ini suara Tuhan, ya kan? Oh, ini pendeta saya, ini pengkhotbah atau apapun yang dikatakan karena mungkin sebuah kewibawaan suatu karisma manusia atau karisma seorang pemimpin, sehingga kemudian kita yang tidak bisa membedakan apakah ini suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Nah, sehingga makanya ukuran paling dalam, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pengki, bahwa memang
firman Tuhan yang tertulis itu menjadi suatu pedoman dasar yang tetap harus kita perhatikan. Sementara kita sebagai pengkhotbah dan pengajar harus terus mengawasi ajaran kita. Nah, itu menggarisbawahi juga Pak Daud punya pembicaraan dan pendapat. Tidak ada salahnya juga kita ini memperlengkapi diri dengan kalau kita ini menjadi penyambung lidah Tuhan di akhir zaman ini. Yang kita tahu adalah pengkhotbah. Mari lengkapi diri selain dengan puasa, dengan berdoa, dengan bersekutu dan lain sebagainya. Kalau ada waktu, ada kesempatan, upgrade lah diri ini dengan sekolah teologi lah, atau bila perlu nambah-nambah ikut kursus-kursus Alkitab lah, supaya setiap kali kita menyampaikan suara Tuhan itu betul bisa dengan murni, dengan lebih bertanggung jawab, bahkan bisa juga membuat orang lain bertumbuh di dalamnya. Dan saya pikir bagus juga buat kita untuk mengawasi ajaran-ajaran kita seperti ini. Kita harus tuntas ini bicaranya ini. Soalnya banyak orang mau mendengar ini. Kalau kita nggak tuntas berbahaya sekali. Ada banyak contoh di Alkitab saja ini. Saya terpaksa harus nambah ayat-ayat ini. Kisah Rasul pasal 12 ya, ayat 21 sampai 23. Yaitu pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka, dan rakyatnya bersorak membalasnya, ini suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Ini satu peringatan, gitu. Jadi orang jangan sembarangan menganggap itu suara Allah dan dia mengatasnamakan Tuhan. Karena hukum ketiga kan jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Nyebut aja hati-hati, apalagi sudah nyebut dan mengatakan ini suara Tuhan. Seakan-akan dia berfirman, berarti itu memang ada, tetapi harus hati-hati. Yang lain silakan. Ya, menurut saya salah satu juga yang penting adalah tadi sudah disinggung oleh Pak Fengki bahwa kita harus punya awareness, kesadaran. Dengan kata lain buat saya adalah ketersediaan untuk mendengar, ketersediaan untuk mendengar. Makanya tadi saya mengutip kata menyediakan telinga kita. Misalnya kalau kembali kepada Cornelius, apakah Cornelius pernah berharap untuk berkata Tuhan bicara kepada saya? Ya jawabannya enggak pernah. Ya kenapa Cornelius bisa mendengar? Ya karena Tuhan berbicara dan Cornelius menjadi satu pribadi yang siap untuk mendengar. Jadi satu pribadi yang tersedia untuk ketika Tuhan berbicara saya siap untuk mendengar. Buat saya ada cara yang terbaik itu adalah awareness. Memang kita membiasakan diri untuk kemudian mengevaluasi apa sih yang mau dikatakan dari peristiwa ini, apa yang mau dikatakan dari ayat ini. Ada praktik gereja zaman dulu, jadi gereja mula-mula yaitu yang disebut namanya Lectio Divina, membaca Alkitab tetapi dalam satu konteks membaca untuk saya, apa yang firman itu mau katakan, apa yang firman itu mau utarakan pada saya. Dan waktu saya membaca itu, saya sementara membangun awareness, kesadaran saya, ketersediaan saya. Sehingga ketika Tuhan berbicara lewat suara hati yang minggu lalu kita bahas, kita akan mendengar dengan baik gitu, tanpa terjadi percampuran mixture dengan hati nurani, percampuran dengan hati nurani kita yang sudah ternodai, istilahnya yang salah. Buat saya itu sih yang paling penting juga. Ada lagi? Siapa? Tapi persoalan semua pasti ketika bicara tentang suara Tuhan pasti akan dikaitkan dengan Alkitab. Nah pertanyaan tadi kan bagaimana caranya mendengar? Nah itu dia kan persoalan. Biasanya kan orang suka berkata kalau mendengar suara Tuhan suaranya pasti begini. Oi anakku, kenapa suaranya mesti bariton? Jangan-jangan itu suara hantu juga. Nah, karena terpengaruh film Hollywood. Coba kalau filmnya, hai anakku, pasti orang nggak mau. Ini pasti bukan suara Tuhan. Kuntilanak dipegang. Nah, itu dia. Nah, itu tandanya bahwa kita perlu peka ketika mendengar itu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada warna suaranya. Warnanya bagaimana? Kalau mungkin di dalam musik ada, ketika menyanyikan lagu ada pitch controlnya, ada intonasinya, itu yang menentukan apakah itu akan standar terus. Saya ketika belajar Alkitab belum tahu, belum menemukan bagaimana warna atau intonasi atau apa yang sedang dikatakan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu. Namun demikian, kembali lagi seperti yang kita bincangkan minggu lalu, kita perlu ada komunitas. Kita perlu ada persekutuan orang-orang percaya untuk mengukur
dan untuk menguji apakah benar ini suara Tuhan atau hantu. Kalau dari pengalaman pribadi, tiap-tiap orang ini kan mendengar suara Tuhan lebih sering kepada sesuatu yang pribadi. Contoh misalnya kita punya rencana A, kita sedang mendoakan apakah Tuhan menghendaki saya melakukan A ini. Kita kan ingin mendengar suara Tuhan. Tuhan bicaralah kepada saya, bolehkah saya ke kota Anu mengerjakan ini dan itu, apakah Tuhan kehendaki. Ketika kita rindu mendengar suara Tuhan, kan sebenarnya kita itu rindu untuk mendapatkan peneguhan-peneguhan. Kita sebenarnya sedang rindu untuk mendapatkan apakah yang saya lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, biasanya hal ini juga bukan kepada hal-hal yang sifatnya umum, mungkin khusus pekerjaan, kemudian juga kalau yang muda-mudi ya mencari pasangan, kemudian kalau pelayanan kadang-kadang ya apakah memulai pelayanan yang baru atau bagaimana program ke depan dan seterusnya. Sehingga saya pikir gini, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Sekali lagi bahwa Tuhan tentu lebih sering bicara kepada kita, mungkin ini juga pengalaman pribadi saya, itu di dalam hati. Jadi Tuhan berbicara, kita menunggu suara yang terdengar di telinga, tentu mungkin tidak akan kesampaian. Tapi seringkali hati nurani kita mengajari kita. Pada waktu kita berdoa, kita berdiam diri, ada suatu keinginan yang kuat untuk memuliakan Tuhan. Ada suatu keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, entah itu sebuah program yang itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, hal ini tentu kita kemudian kita uji, kita renungkan, kita doakan terus. Kalau keinginan itu begitu kuat, saya yakin itu juga adalah suatu suara Tuhan. Jadi Tuhan bicara di dalam hati kita. Ya, mungkin saya pikir ada satu obsesi orang yang berbahaya ketika merasa bahwa saya harus terus-menerus mendengar suara Tuhan. Maksud saya begini, ketika sempat diambil dalam Kisah-Kisah Rasul 16 itu, Paulus dan Silas harus pergi ke kota tertentu yang kemudian dihambat waktu mau masuk kota itu dan Roh Kudus berkata tidak bisa. Pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak bertanya, ya kalau nggak bisa masuk kota ini, kami harus kemana? Dan kemungkinan besar mungkin mereka bertanya dan Roh Kudus tidak menjawab, sehingga kemudian mereka memilih, ya kalau kota ini tidak bisa dan seakan-akan tidak ada arahan lebih lanjut, ya mari kita pergi ke kota seberang, yaitu Britina dan Frigia. Tapi waktu mereka mau sampai ke Britina dan Frigia, kemudian Alkitab berkata Roh Yesus kemudian menghambat mereka untuk tidak masuk. Pertanyaannya lagi, kenapa kemudian dari dulu-dulu Roh Kudus katakan, ya jangan kota ini, Britina Frigia juga jangan, langsung ke Makedonia. Tapi kenapa harus kemudian pilih nggak bisa masuk? Dan kemudian Paulus dan Silas memilih, oke, mari kita ke kota berikutnya. Hanya dalam malam itu kemudian dia mendapat penglihatan yang kemudian diyakini bahwa itu memang adalah panggilan Tuhan untuk ke Makedonia. Nah, berarti kan Paulus dan Silas, ya saya percaya mereka berdoa. Tetapi bukan kemudian kalau nggak dapat suara Tuhan kemudian tidak berbuat apa-apa. Dan saya takut ada obsesi sampai ekstrimnya Pak Fengki dan teman-teman adalah ada orang bahkan bertanya, hari ini makan apa saya? Pagi-pagi doa makan pecel, makan rawon, makan nasi kuning, makan nasi goreng. Ya nanti siang makan apa? Dan akhirnya obsesi yang salah ini yang saya pikir justru membuat hati itu menipu orang itu dan merasa oh ini suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Saya takut ada obsesi yang tidak kudus dari keinginan yang begitu besar untuk mendengar suara Tuhan, tetapi cenderung untuk dipaksakan akhirnya. Dan tanpa sadar, ya membuat segala sesuatu yang dia dengar, perasaan keinginannya menjadi itu mengatasnamakan suara Tuhan yang kemudian akhirnya istilahnya ditampar oleh malaikat. Nah ini mengingatkan saya ini, kenapa orang kalau beli rumah tunggu suara Tuhan, tapi beli bakpao kok nggak tunggu suara Tuhan? Berarti kalau beli mobil, Tuhan mau tunjukkan yang mana mobil, tapi beli sepeda milih sendiri kan? Berarti kadang-kadang kalau yang aneh-aneh, yang antik-antik, yang berisiko tinggi, ngajak Tuhan kongsian. Tapi kalau yang biasa-biasa, langsung dia pilih sendiri. Saya punya pengalaman juga Pak, ada teman gitu ya, kita kumpul-kumpul dalam suatu kelompok persekutuan juga. Setiap kali kalau ada sesuatu yang berkenan dengan kita keluarkan biaya, dana dan sebagainya atau nyumbang sesuatu, tiap kali disampaikan ke dia mesti dia sampaikan gini, sebentar,
saya tak tanya suara Tuhan dulu. Iya dong. Kalau shopping ya. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang dibagi dan dia dapat, memang dia tidak perlu konfirmasi lah, itu memang jatahku, itu memang aku. Nah, ini yang menjadikan kita repot dan lucu begitu. Loh, lebih lucu lagi begini, saya kan pernah jadi jurnalis wartawan, mewawancara seseorang. Pak, saya mau wawancara, ini materinya. Tunggu saya doa dulu, saya tunggu suara Tuhan. Kan keburu terbit. Harusnya kalau mau makan itu puasa doa dulu. Itulah. Jadi besok baru makannya. Betul. Tadi saya tertarik juga ini karena ada orang yang mau beli mobil tanya Tuhan dulu. Iya. Saya kira istri yang ditanya dulu itu Pak. Oh, Ngapain menarik. lain loh. Kalau kita beli suara Tuhan ini istri kan bisa pengaruh juga loh. Nanti lebih Tapi yang tiap pasti lagi ya. yang pasti ini soal beli rumah orang tanya Tuhan oke, tapi kebanyakan juga istri, keluarga pasti ditanya juga. Karena Tuhan bisa bicara juga melalui mereka. Habis itu kita minta pengakuan apa yang Tuhan mau istriku ini. Tetapi yang paling berat itu jual rumah. Dia cari teman dulu di gereja jual. Begitu nggak laku baru tanya Ya Tuhan. Oh, iya, kongsinya terakhir. Nah, jadi Tuhan itu selalu dinomorduakan. Sehingga kalau saya boleh katakan saudara bahwa kalau kita mau mendengar suara Tuhan dari teman-teman tadi itu belajar punya kerinduan, belajar cuma ingin bertanya sama Tuhan gitu. Tetapi kalau hatinya tidak pernah taat, suka memberontak, sudah jangan sekali-sekali mau tanya. Karena tanya mendengar suara Tuhan itu sulit, lebih sulit untuk mentaatinya. Nah kalau orang sudah biasa berontak, jahat, mau tanya Tuhan, gimana tanyanya? Biasanya tanya hantu lebih gampang. Iya dong, sekarang kan sudah tidak bisa. Cepat. Makanya untuk mendengar suara Tuhan, memang saudara itu Tuhan bisa bicara kepada semua orang juga. Kepada Saulus yang jahat pun bisa. Tetapi lebih umum lagi, lebih banyak lagi, Tuhan bicara kepada orang-orang yang dikenannya. Itu lebih umum. Hanya kadang-kadang kepada orang berdosa. Pertanyaan kedua, nanti boleh dicampur dengan pertanyaan pertama. Apakah orang berdosa bisa juga mendengar suara Tuhan? Menurut saya sih buat Tuhan tidak ada yang tidak mungkin ya Pak. Tapi yang paling penting sekarang ini adalah apakah orang berdosa itu mau mendengar suara Tuhan. Kalau berbicara, tadi dicontohkan Saulus yang sebelum Paulus itu, Tuhan langsung datang ke dia secara pribadi dan Tuhan berbicara. Bukan lagi cuma sekedar audible, tapi juga secara visualisasi. Sehingga sampai akhirnya membuat dia ini buta matanya. Berarti Saulus yang tadinya berdosa ini, begitu mendengar suara Tuhan, dia mau dengar. Dan akhirnya dia bertindak, dan akhirnya dia menjadi alat Tuhan yang efektif. Jadi menurut saya, buat siapapun Tuhan bisa berbicara. Tetapi yang paling penting, mau atau tidak kita mendengar, itu yang harus kita perhatikan. Nah ini masalah Saulus dulu. ini. Saulus itu orang berdosa yang membunuh orang-orang percaya dan orang Kristen dikejar-kejar oleh dia. Tapi kenapa Tuhan bicara sama dia? Berarti semua orang berdosa bisa. Nah, tunggu dulu ini. Ini masalahnya Saulus itu orang yang beragama, yang ketat Taurat, orang yang taat dengan ajaran Taurat. Sehingga ketika Taurat itu seakan-akan dirobek-robek atau dilangkai, dia merasa orang Kristen ini perlu diajar karena dia taat kepada agamanya. Sehingga Tuhan Yesus melihat dia berdosa, bukan karena dia keinginan membunuh, tapi dia berdosa itu karena dia taat dengan satu paham yang salah atau yang belum disempurnakan. Sehingga Tuhan lihat ini orang taat, cuma taat kepada Tuhan atau ajaran yang belum sempurna. Sehingga Tuhan datang kepada dia. Jadi kalau orang yang nggak taat, orang suka berontak. Tuhan ngomong berapa kali, tetap dia berontak. Sulit juga gitu loh. Mungkin ada teman-teman lain lagi bagaimana? Dari saya Pak. Jadi kepada orang berdosa, beritanya atau pesannya itu begitu spesifik. Saya yakin Tuhan akan terus-menerus berbicara kepada orang benar, tapi yang kemudian berdosa. Kepada orang yang percaya, kemudian yang imannya kandas karena jatuh dalam pencobaan dan seterusnya. Itu Tuhan senantiasa dan bahkan terus-menerus bicara. Tapi kemudian apakah dia mendengar untuk taat? Karena ketika dia mendengar suara Tuhan, teguran Tuhan lewat khotbah, lewat firman, lewat orang tua, lewat keluarga, itu kan cara Tuhan untuk bicara supaya kita yang dulunya hidup dalam kebenaran yang kemudian iman kandas itu kembali kepada jalan Tuhan. Nah, di mana Tuhan terus bicara, tapi ketika kemudian orang itu berkeras hati, menutup hati, memadamkan roh, nanti pada akhirnya dia sampai kepada suatu tahapan menjadi murtad, menghujat Roh Kudus dan masuk melakukan dosa-dosa yang tidak dapat diampuni
sehingga kemudian dia tidak mungkin diselamatkan. Tetapi kan sebenarnya kasih Tuhan begitu besar kepada dunia, kerinduan Tuhan adalah kita semua selamat. Tapi karena manusia juga punya pilihan-pilihan yang bebas, pada waktu ditegur dia berkeras hati, pada waktu dia ditegur dia tidak mau sadar dan bertobat, pada akhirnya ya pilihan dia sendiri. Tetapi kepada orang yang benar kemudian jatuh dalam dosa, saya yakin Tuhan tuh terus-menerus bicara karena kasihnya. Cuma kemudian kembali ya kan kepada pilihan bebas dari orang itu. Ini kan pertanyaannya tentang apakah Orang berdosa. bisa mendengarkan. Tentu bisa, karena Roh Kudus tadi saya katakan Yohanes 14 kepada orang percaya mengingatkan kepada firman. Tapi sebelumnya adalah dia menginsyafkan orang berdosa. Jadi siapa yang bisa membuat orang berdosa itu bertobat? Ya Roh Kudus. Persoalan apakah dia mau meresponi itu hak pribadi orang itu. Tetapi Roh Kudus tetap bekerja, karena tidak mungkin orang bisa berjumpa dengan Tuhan Allah kecuali ada pewahyuan diri menyatakan bahwa aku mengasihi kamu, dan itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya, apakah Tuhan orang berdosa bisa mendengar suara Tuhan? Tentu saja. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apakah Tuhan masih berbicara pada Adam dan Hawa? Jawabannya masih. Apakah Adam dan Hawa masih mendengarkan suara Tuhan setelah jatuh dalam dosa? Jawabannya juga masih. Apakah ketika Kain buat dosa, apakah Kain masih bisa mendengar suara Tuhan? Jawaban juga masih. Tapi sama seperti yang dikatakan oleh Pak Endriang, juga dikatakan oleh Pak Juanda, bahwa memang ketika dia berbicara, Pak Daud juga mengatakan hal yang sama. Ketika dia berbicara kepada orang berdosa, tujuan dari suara Tuhan kepada orang berdosa adalah membawa mereka kembali kepada dia, membawa mereka kembali kepada kasih-Nya. Yang menjadi salah kalau kita belum meresponi yang ini, kemudian bertanya, kalau begitu jualan rumah Pak, berikutnya Tuhan. Lakukan dulu yang ini. Makanya buat saya obedience ini penting. Sebab kalau kamu belum melakukan yang ini, kenapa udah minta yang ini? Loh, saya perlu mendengar suara Tuhan yang jual rumah ini. Loh, yang bertobat kok nggak ditaati, nggak didengar. Gimana yang jual rumah bisa didengerin? Makanya buat dulu yang ini, maka kemudian dia akan secara progresi membawa kita kepada hal-hal berikut. Pak Endriang berkata pada orang berdosa, dia mengingatkan tentang pertobatan. Kepada orang yang percaya, dia akan membawa orang itu pada kesempurnaan. Sebab progresi, kita belum progresif, kita masih yang di sini, disuruh lakukan yang ini, kita maunya yang 3-4 langkah ke depan. Oh tunggu dulu, masa depan saya, ini sudah akhir tahun, atau nanti 2022 ini ada apa dulu di depan, ada apa? Tunggu, bertobat dulu, yang ini belum dilakukan. Buat saya itu yang menjadi penghambat terbesar sebenarnya. Tuhan belum berbicara. Menariknya saya ingat Watchman Nee pernah bicara tentang tahun-tahun yang hilang, dan dia kemudian membahas tentang Abraham, dan dia berkata, perhatikan baik-baik, tiap kali Abraham buat dosa Tuhan berhenti berbicara. Terutama yang paling jelas waktu Abraham mengambil Hagar menjadi istrinya, kemudian punya anak Ismail, dia usia 86 tahun. Tiba-tiba kejadian 16 itu, kejadian 17 awal, dia bilang Abraham berusia 99 tahun. Ternyata menurut Watchman Nee ada 13 tahun Tuhan seakan-akan diam. Sebab kamu membuat sesuatu yang salah, kamu tidak mendengar perintah Tuhan yang ini, suara Tuhan yang ini, ya udah. Kalau kamu nggak taat, dia tunggu sekian lama, dan itu menjadi tahun yang hilang menurut Watchman Nee. Ya, bagi saya Pak, kata orang berdosa ini kan tadi yang disampaikan adalah orang yang jatuh, artinya orang yang sudah percaya. Ada juga orang berdosa memang dia tidak percaya. Berdosa artinya dia orang yang belum diselamatkan. Nah, apakah mereka ini juga bisa mendengar suara Tuhan? Kalau menurut saya secara umum bisa. Sehingga kan kalau kita mendengar di luar sana pun mereka kadang-kadang mendapatkan berkat atau mendapatkan sesuatu, mereka juga percaya itu datangnya dari Tuhan dan itu mendatangkan sesuatu yang baik. Nah, makanya kalau kita bicara berkat umum, mungkin ini Tuhan bisa berikan untuk semua kalangan umum, karena Tuhan memberkati dari keturunan Abraham. Nah, tetapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, ya yang kita percaya pekerjaan Tuhan, ya pekerjaan Tuhan Yesus di sana melayani dan semuanya memimpin umat Kristen dan semuanya itu memang khusus untuk orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Nah, disitulah baru
kita bicara mengenai mendengar suara Tuhan. Nah, lalu untuk itu, apakah Tuhan juga berbicara dengan untuk hal-hal yang simple, ya tadi bicara tentang jual rumah, lalu bicara tentang orang yang baru bertobat dan lainnya. Saya punya pengalaman begini. Saya waktu itu pemakai narkoba, ya. Lalu saya terlibat utang banyak sekali. Ya, saya juga berhenti dari narkoba, tapi mungkin ada 1-2 hal yang saya belum berhenti, yaitu merokok. Tapi saya punya kerinduan untuk merokok. Nah, disitulah Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati di mana, oh, anak ini nih mau berubah nih. Tapi mungkin kemampuannya belum. Dan dia membutuhkan sesuatu untuk ya memelihara hidupnya. Nah, artinya waktu itu Tuhan kasih sesuatu. Tuhan bicaranya melalui satu penglihatan, bukan penglihatan, mimpi, di mana rumah tersebut memang saya jual. Nah, melalui proses itu akhirnya banyak hal-hal yang harus dilewati dan akhirnya terjual. Nah, waktu itu yang menariknya begini, saya masih berbuat sesuatu yang salah. Artinya nggak cocok nih, masih merokok nih. Tapi Tuhan tahu dia sudah melakukan banyak hal. Yang mungkin narkobanya sudah dilepas, dia sudah mulai mau belajar taat. Nah, tapi di sini dia belum mampu. Nah, apa artinya di sini? Artinya di sini Tuhan lagi-lagi melihat hati orang itu. Dan Tuhan itu bisa menimbang orang itu memang mampu atau belum saatnya. Nah, disitulah Tuhan akan tahu, oh orang ini membutuhkan, makanya diberikan di situ. Nah, artinya Tuhan itu akan selalu memelihara hidup kita. Tuhan akan tahu bagaimana cara menolong kita. Disitulah kita bagaimana terus datang kepada Tuhan bertanya, apakah yang harus saya lakukan, apakah yang harus saya perbuat. Lalu sedikit tambahan, tadi kalau bicara apakah Tuhan bisa berbicara kepada orang berdosa, berbicara ini kan artinya bisa melalui suara, bisa melalui satu penglihatan. Nah, kalau kita mengingat kejadian daripada Nebukadnezar dan juga Firaun, itu adalah orang-orang berdosa yang tidak percaya Tuhan, Allah Israel. Tetapi Tuhan pakai mereka juga. Tapi untuk menafsirkannya, untuk melanjutkannya itu mereka perlu Daniel dan Yusuf. Sehingga ini juga menjadi satu pertimbangan kita, pandangan kita. Tuhan bisa pakai orang, tetapi untuk menyempurnakan pekerjaan Tuhan harus ada anak Tuhan yang terlibat di situ. Nah, mungkin itu sedikit tambah dari saya, Tuhan. Aduh, sayang sekali saudara, waktunya habis. Tapi dari itu saya bisa sampulkan, kita perlu rendah hati, kita perlu sadar kalau kita jauh dari Tuhan. Nah, tentunya kita harus utamakan ketaatan melalui firman Tuhan yang tertulis. Juga kita harus belajar untuk kepekaan dengan omongan pendeta, lingkungan sekeliling yang menegur kita. Tentunya saudara, yang paling berbahaya itu adalah kalau kita bicara seperti Hananya dengan Yeremia. Ketika Yeremia menegur Hananya, maka Hananya itu langsung mengambil gandar daripada Yeremia dan katakan, demikianlah firman Tuhan. Dia masih mengulang kata Tuhan bicara. Sehingga akhirnya Yeremia itu, saudara, mendapatkan suara Tuhan dan mulai marah kepada Hananya. Tahun ini juga kamu akan seperti ini. Karena saudara, tapi masyarakat lebih cenderung kepada Hananya karena suara-suara yang indah. Sebab itu, saudara, kita tidak bisa sejenak untuk langsung menyimpulkan. Kita perlu cari kumpulan orang-orang yang bijaksana, orang yang punya roh Tuhan, yang punya karakter buah yang bagus. Saya bacakan dulu Bilangan 12 ayat 6-7. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Tetapi ada juga firman Tuhan dalam 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga kita perlu menimbang dengan baik, saudara. Saya cuma mengingatkan kepada teman-teman, jangan mudah saudara berkata ini suara Tuhan, karena itu menyesatkan banyak orang dan membuat orang lain akhirnya suatu hari tidak percaya. Dan juga saudara, untuk orang-orang rakyat biasa atau untuk jemaat, jangan mudah saudara untuk melawan orang yang juga berkata ini suara Tuhan.
Karena kalau itu benar suara Tuhan, kita melawan Tuhan. Sebab ini dua arah. Baik untuk pendeta harus hati-hati, juga untuk jemaat hati-hati. Sebab itu tidak bisa kita simpulkan dengan nyata. Karena Tuhan itu berkuasa, Dia bisa bicara melalui apa saja. Sampai jumpa, saudara, episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.